Iya benar itu. Iya benar. Sangat mempengaruhi, Mas. Sangat mempengaruhi. Ya. Kembali kepada diri kita sendiri. Memang saya rasakan itu semua benar, Mas. Itu ngucapin perkataan yang jelek-jelek, itu pasti nanti imbasnya ke kita sendiri. Pasti imbal balik ke kita, Mas. Hanya kalau menjelekkan orang ya, suka ngomongin orang, pasti karmanya kita sendiri gitu. Ya kan kalau kita kata-kata yang baik, nanti anak kita itu ikut juga konsepnya baik juga gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Hal Takrif, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Kata-kata memiliki kekuatan yang luar biasa. Sebuah ucapan bisa menjadi sumber kebahagiaan. Akan tetapi juga dapat menimbulkan kesedihan. Dalam ajaran Islam, dianjurkan bagi setiap muslim untuk memperbanyak doa dan mengucapkan perkataan yang baik. Doa bukan sekedar bentuk permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi juga manifestasi dari harapan dan ketundukan seorang hamba kepada Tuhannya. Sementara itu, perkataan yang baik adalah cerminan dari hati yang bersih dan akhlak yang luhur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 70, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ucapkanlah perkataan yang benar." Dan sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun di kehidupan sehari-hari, seringkali kita tergoda untuk melontarkan kata-kata yang tidak baik, baik secara sadar maupun tidak. Perkataan buruk, doa yang negatif, atau umpatan yang keluar dari lisan seseorang bisa-bisa berpotensi membawa dampak yang buruk, baik bagi dirinya maupun orang lain. Lalu, bagaimana jika seseorang berdoa atau melontarkan perkataan buruk? Apakah akan berdampak kepada diri sendiri? Kira-kira gimana ya tanggapan masyarakat atas permasalahan tadi? Yuk kita cari tahu jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Daud TV dimanapun Anda berada? Kali ini kembali lagi dengan kita dalam acara Hal Tarif, tahu nggak tahu, jawab aja. Oke, menurut peribahasa yang ada, mulutmu harimaumu. Nah, maka dari situ, kali ini kita akan membahas mengenai apakah perkataan yang baik atau yang buruk akan berdampak ke diri kita sendiri. Untuk kalian semua masih penasaran seperti apa jawabannya? Ikuti kita terus di jalan-jalan sekitar Chengho sambil belanja-belanja, boleh? Check it out. Oke teman-teman, kali ini kita sudah bersama dengan Bapak siapa? Joko. Pak Joko. Pak Joko. Oke, Pak Joko. Bersama dengan Ibu siapa? Kumala. Bu Kumala, satu lagi. Sri Satu lagi? Erlina. Bapak siapa? Ahmad Santoso. Bapak Ahmad Santoso, dipanggilnya Pak siapa nih? Enggak Santoso aja. Santoso aja Pak ya. Satu lagi, Bapak siapa? Pak Hartono. Pak Hartono. Pak Hartono asal dari mana Pak? Yuk Burut Gempol. Pak Joko asalnya dari mana Pak? Surabaya. Wah, Surabaya lagi mampir nih ya ke Chengho. Iya benar. Oke, kalian semua dari mana sih kok boleh tahu? Dari Surabaya. Oh, dari Surabaya. Wah, ini lagi jalan-jalan ya di Chengho. Iya. Lagi mampir. Iya. Oke, gila kompak banget mereka ya. Pak Joko, kan ada nih peribahasa yang bilang mulutmu harimaumu Pak. Nah, makanya sini kita ada pertanyaan Pak. Apakah perkataan atau doa yang buruk akan berdampak kepada diri sendiri? Kalau menurut Bapak, apakah berdampak atau tidak? Iya benar itu. Iya benar. Sangat mempengaruhi, Mas. Sangat mempengaruhi. Ya. Kalau menurut- Ya mempengaruhi. Satu lagi? Mempengaruhi banget. Ini semuanya jawabannya maunya sama, nggak ada yang mau berbeda? Enggak ada, memang kayak gitu. Yang satu berbeda dong, yang satu berbeda. Mempengaruhi diri sendiri. Ayo, Bu. Ayo, Mak. Ayo, Mak. Oh, ini ibunya? Iya. Oh, Iya, ibunya. Mak. Anaknya banyak. Oh, anaknya banyak. Sebetulnya saya sendiri yang nggak paham, Mas. Tapi saya sering mendengarkan ceramah Pak Yai itu. Oke. Memang mulutmu harimaumu, doamu adalah akan kembali kepada dirimu. Oke. Katanya gitu. Memang saya rasakan itu semua benar, Mas. Gitu, Itu semua Pak, ya? benar.
Benar tuh. Nyata itu. Nah, kembali kepada diri kita sendiri. Dan itu akan berdampak Pak ya? Akan berdampak. Kalau kita menjelekkan orang, itu pasti kita dijelekin orang. Pasti kita bakal dijelekin lagi. Nah, kalau kita berbaik dengan orang, jangan kita berharap, itu sudah pasti. Kalau buat alasannya kenapa sih Pak? Kenapa? Alasannya gimana? Gini loh, kita kalau ngucapin perkataan yang jelek-jelek, itu pasti nanti imbasnya ke kita sendiri. Itu udah pernah kita coba, ya kan? Pernah kita rasakan, ya kan? Kalau kita kata-kata yang baik, nanti anak kita itu ikut juga manfaatnya baik juga gitu. Alasannya kalau menjelekan orang ya, suka ngomongin orang, pasti karmanya kita sendiri gitu. Gitu ya? Ya makanya ya kalau jangan sampai menghujat orang, Nanti akan jatuh ke diri sendiri. Kalau dari Bu Kumala, kenapa kok bisa imbasnya ke kita seperti itu? karena perkataan yang buruk pasti timbal balik ke kita, Mas. Jadi bicara yang baik-baik. Baik nanti kita aja. mampu. Nah, untuk kalian semua, teruslah kita untuk berbicara yang baik-baik, jangan berbicara yang kotor-kotor, dan teruslah berbuat baik karena kita akan mendapatkan kebaikan tersebut. Untuk kalian semua yang masih penasaran seperti apa jawabannya, kita simak langsung keterangan pada Ustadz kita. Terima kasih banyak. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Dalwa TV dimanapun Anda berada, semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita beraneka ragam kenikmatan, mulai nikmat yang paling kecil hingga nikmat yang paling besar, yaitu nikmat taufik atau nikmat Islam dan iman. Di antara nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, yang termasuk dengan nikmat tersebut kita dapat berzikir atau menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Allah berikan kita lisan. Dengan lisan kita dapat berzikir, membaca Al-Quran, dapat mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbagai macam ibadah bisa kita lakukan dengan nikmat lisan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasannya termasuk dua hal yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka, yaitu salah satunya adalah karena ia tidak pandai menjaga lisannya. Seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah datang kepada Rasulullah. Sahabat ini menanyakan, "Ya Rasulullah, man najah?" Ya Rasulullah, bagaimana agar aku memperoleh kesuksesan? Bagaimana agar aku memperoleh kebaikan? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ihfad lisanak." Jagalah lisanmu. Karena berapa banyak dosa dan berapa banyak konflik yang terjadi di antara manusia disebabkan karena tidak pandai menjaga lisan. Di dalam sebuah syair dikatakan, "Ihfad lisanak ayyuhal insan, la yaldaghannaka innahu su'ban." Di sini dikatakan bahwasanya jagalah lisanmu wahai manusia, karena lisan itu ibarat ular yang akan mematukmu, ular yang berbisa yang akan meracunimu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga di dalam sebuah hadis beliau mengatakan, "La tad'u ala anfusikum illa bi khairin." Jangan kalian berucap atau berdoa sesuatu terhadap diri kalian kecuali dengan hal-hal yang baik. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan, "Fa innal malaikata yu'amminuna ma taqulun." Karena sesungguhnya malaikat mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Ucapan-ucapan yang baik akan diaminkan oleh malaikat. Begitu pula ucapan-ucapan yang buruk. Tatkala kita melontarkan ucapan-ucapan yang mungkin ucapan tersebut adalah suatu hal yang buruk, maka tatkala malaikat mengaminkan, tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengkabulkan doa malaikat. Malaikat laisa bainaha wa bainallah hijab. Malaikat tidak memiliki hijab, tidak memiliki perantara antara malaikat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jagalah lisan kita. Jagalah lisan kita dari hal-hal yang buruk. Rasulullah mengatakan, "Laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badhi." Rasulullah mengatakan, bukanlah akhlak seorang mukmin bit-ta'an, suka melaknat. Ya, bit-ta'an walal la'an, suka melaknat, walal fahish walal badhi, atau dia suka mengucap perkataan yang buruk, berucap perkataan yang fahish. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita kenikmatan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lisan kita. Dijaga lisan kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dari dosa berbohong, dari dosa berghibah, dari dosa-dosa lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.